kami lanjutkan saja. Ya. Dengan memperhatikan hasil-hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa, identitas terdakwa nama lengkap Hendra Kurniawan SIK, tempat lahir Bandung, umur 48 tahun, tanggal 16 Maret 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bangka 2G nomor 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Pelah, Mampang Kecamatan, Mampang Perapatan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, agama Kristen, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Dakwaan sebagaimana telah kami bacakan telah dimengerti oleh terdakwa sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau kedua primer melanggar pasal 233 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Saksi-saksi 1, saksi Kompol Aditya Cahya Sumunar Eskom, saksi Dr. Andus Seno Soekarto, saksi Marjuki, saksi Abdul Jafar, saksi AKBP Ari Cahya Nugraha, saksi Supriyadi alias Anto, saksi Chong Jiupung alias Apung, saksi Diryanto, saksi Ibda Arsad Daifa, saksi Aibda Dirwan Janari, saksi Brika Dwi Rubiansa, saksi AKP Dimas Arki Jati Prama, saksi AKBP Ridwan Reiki Nelson Soplangit, saksi AKP Rifaisal Samuel, saksi Ibda Aris Julianto SH, saksi Aprianto, saksi Ibda Muhammad Munafri Baktiar, saksi Ibda Tomser Christian Natal, saksi Radito Hernawa, saksi Dr. Andes Agus Saripul Sidayat, saksi Novianto Rifai, saksi Muhammad Rapli, saksi Kompol Cuk Putranto SIK, saksi AKBP Arif Rahman Arifin SIK, saksi Kompol Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Irjen Pol Perdisambo, saksi AKP Irfan Udianto. Kemudian di dalam persidangan ini sebagaimana fakta yang ada dalam surat tuntutan ini juga dihadirkan saksi Ade Chart, yaitu saksi Iputu Edi Gita, saksi Mika Meisal, saksi Agung Pratama, saksi Mario Herlambang Santoso, saksi Raditya, dan saksi Ogro Seno. Kemudian ahli juga dihadirkan dalam persidangan ini sebagaimana keterangan dalam surat tuntutan ahli Heri Praitno, AKBP Adi Setia Eskom, Laboratorium Forensik di Divider Cyber, ahli Dwi Seno, ahli Flora Dianti, dan ahli Mompang L. Panggabian. Ahli Adecat yang telah dihadirkan oleh penasihat hukum dan juga keterangannya sudah ada dalam surat tuntutan pidana kami, yaitu ahli Dr. Dian Adriawan SHMH, ahli Dr. Epa Ajani Julpa, ahli Baik, pemirsa, kita sedang menyaksikan pemirsa sidang tuntutan yang akan diberikan kepada Hendra Kurniawan yang merupakan terdakwa obstruction of justice, di mana hari ini sudah ada beberapa terdakwa yang mendengarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dan kita akan saksikan kembali bagaimana jalannya sidang tuntutan terhadap Hendra Kurniawan. Maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti, yaitu dakwaan pertama primer, yaitu melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan unsur sebagai berikut.
unsur setiap orang, unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, unsur melakukan tindakan apapun, unsur yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Mohon izin dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. 1. Unsur setiap orang. Setiap orang adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata setiap orang berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, strafbar feit, delik atau deliktum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata setiap orang, yang dimaksud dengan hal ini adalah terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Hendra Kurniawan SIK dalam keadaan sadar dan waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Unsur setiap orang adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental atau jiwanya, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang dapat bertindak atau berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud buku 1 bab 3 KUHP. Tindak pidana tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukan sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perorangan atau natural person. Dalam perkara ini adalah terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dan mulai pembacaan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Hendra Kurniawan SIK mengerti dan memahami serta mampu bertanggung jawab baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya, dan selama menjalani persidangan, terdakwa Hendra Kurniawan SIK sehat jasmani dan rohaninya serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. Unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu siapa saja atau barang siapa yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak memberikan hukum pesan mampu bertanggung jawab. Hanya dalam memori Van-Tlichting penjelasan diterangkan secara negatif bahwa tidak mampu bertanggung jawab dari pembuat adalah 1. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah dalam hal perbuatan dipaksa atau 2. Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsafi bahkan perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatan itu. Keterangan secara negatif tentang kemampuan bertanggung jawab dalam memori Van-Tlichting, pembentuk undang-undang mengambil sebagai pangkal pokok bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa atau batin yang normal atau sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanyalah apabila ada keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab itu kepada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan. Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban, yaitu individu dan badan hukum, manusia atau natural person menurut undang-undang. Tiap seorang manusia mempunyai subjek hukum secara kodrat atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai pemegang atau pendukung hak mulai ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila mendapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Bahwa unsur barang siapa merujuk kepada istilah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana dan merupakan sasaran norma yang dituju dalam rumusan delik. Tidak diliputi oleh alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan dalam persidangan seorang terdakwa bernama Hendra Kurniawan SIK. Dalam persidangan, majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa Hendra Kurniawan tentang identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa.
Selama persidangan, terdakwa juga dapat mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim ataupun penasihat hukumnya. Bahkan terdakwa juga mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan, baik saksi maupun ahli yang diajukan oleh penuntut umum maupun saksi dan ahli yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan didukung dengan alat bukti menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa menurut teori Van ter Lichting yang dimaksud dengan sengaja atau willen et weten adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan haruslah menginsafi akan akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu undang-undang bersangkutan disusun, dalam hal ini memori penjelasan yang juga mempunyai arti KUHP di Indonesia, karena disebut sengaja adalah berarti the bewussten richting van the will of and yang disadari yang ditujukan oleh untuk melakukan kejahatan tertentu menurut penjelasan sebagai sengaja atau absen sama dengan willen atau weten yang dikehendaki. Andi Hamzah, KUHP Indonesia halaman 107. Bahwa menurut Wiryono Projodikoro, tindak pidana tertentu di Indonesia Bandung 2002 berpendapat bahwa sengaja atau insaf atau kesengajaan semacam ini adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya bertujuan dengan mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana kecuali ia tahu benar bahwa akibat mengikuti perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki hak atau perbuatan tersebut melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang termasuk peraturan pelaksananya. Bahwa dalam ajaran ilmu hukum tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai istilah wederrechtelijk yang dibedakan menjadi dua, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti material. Baca. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam asas-asas teori pidana menjelaskan bahwa menurut ajaran wederrechtelijk bahwa arti formil suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti material suatu perbuatan ini dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalah bukan harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tulis, melainkan harus juga ditinjau menurut asas-asas hukum pidana dari hukum tidak tertulis. Bahwa perasa melawan hukum menurut Profesor Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, istilah melawan hukum merupakan padanan di dalam bahasa Belanda. Dalam literatur hukum pidana masih dikenal pengertian melawan hukum atau wederrechtelijk, yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa izin dan atau tanpa hak diri sendiri. Tanpa hak pada dasarnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan undang-undang atau asas-asas hukum dan dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan dua kesimpulan di atas, kata atau yang terletak di antara frasa tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila satu elemen terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi pula. Adapun fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan di persidangan berdasarkan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang diberikan di bawah kesumpah, yaitu bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 15 WIB yang telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Huta Barat akibat penembakan tersebut saksi Ferdi menimbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SK yang sedang berada di kolam pemancingan
daerah Pondok Indah Kapuk dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Bahwa benar pada saat terdakwa Hendra Kurniawan SK sampai di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, di sana telah ada Beni Ali selaku Karo Propos, saksi Ridwan Soplangit selaku Kanit Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ari Cahya Nugraha dari Bareskrim, kemudian saksi Ferdi Sambo melakukan pembagian tugas terhadap masing-masing orang yang datang tersebut, salah satunya yaitu terdakwa Hendra Kurniawan, yaitu untuk cek dan amankan CCTV kompleks. Pada saat itu terdakwa Hendra Kurniawan SIK langsung menunjuk Ari Cahya Nugraha alias Aceh yang bertugas pada Bareskrim Polri dan merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 serta mengatakan kepada saksi Ferdi Sambo, nih ada orangnya. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 terdakwa Hendra Kurniawan ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo dan kembali mengingatkan kepada terdakwa dengan mengatakan, bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro saja biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV kompleks. Bahwa benar kemudian sekitar jam 8 pagi terdakwa Hendra Kurniawan SIK mencoba menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha menggunakan handphone milik terdakwa Hendra Kurniawan SIK melalui WhatsApp call tetapi tidak terhubung. Selanjutnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK memanggil saksi Agus Nurpatria Adi Purnama melalui WhatsApp agar ke ruangan terdakwa Hendra Kurniawan. Setelah tiba di ruangan terdakwa Hendra Kurniawan meminta menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha dengan kalimat, coba Gus hubungi Ari Cahya. Tidak nyambung juga. Tidak berapa lama saksi Ari Cahya menghubungi saksi Agus Nurpatria mau berbicara dengan terdakwa Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria menyerahkan HP kepada terdakwa sambil mengatakan saksi Ari Cahya ini ada di sebelah saya. Bahwa benar terdakwa Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya, kemudian dengan mengatakan Cai permintaan Bang Sambo untuk CCTV sudah dicek atau belum? Kalau belum mumpung siang coba di screening. Karena saksi Ari Cahya Nugraha sedang di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan menjawab silakan aja koordinasi. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 15 terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendapat laporan dari saksi Agus Nurpatria Adi Purnama yang waktu itu berada di TKP Duren 3 yang mengatakan, Bang izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sekitar 20 CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menjawab, oke, jangan semuanya. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama keluar dan setahu saksi Agus Nurpatria menunjuk 2 DVR CCTV yang untuk dicek dan diamankan, yaitu DVR CCTV yang ada di rumah Kasat Reskrim Jakarta Selatan dan DVR CCTV yang berada di pos security kompleks Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dari keterangan saksi Irfan Widianto SIK bersesuaian dengan keterangan saksi Cuk Purtantro dan saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Tomser Christian dan saksi Munafri dan saksi Chong Jiu Fung alias Afung yang diberikan di bawah sumpah, yaitu bahwa benar sekira jam 15 WIB saksi Irfan Widianto yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai tiba di Komplek Duren 3 bersama dengan saksi Tomser dan Munafri. Selanjutnya saksi Irfan Widianto melampau saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto sudah tiba di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahya alias Acai memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria dan saksi Irfan Widianto meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan menghubungi Agus Nurpatria dan mengatakan bahwa saksi Irfan adalah anggota Ari Cahya Nugraha dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria dan selanjutnya saksi Irfan agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Kompleks Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat 20 CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Selanjutnya saksi Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria dengan menggunakan telepon. Dengan hasil pengecekan CCTV di seputaran Kompleks Perumahan Polri Duren 3 sekitar 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Hendra Kurniawan yang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo bersama dengan Arif Rahman dan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Agus Nurpatria mengatakan, Bang izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan mengatakan, oke, jangan semuanya, yang penting saja. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Baikuni Wibowo bersesuaian dengan keterangan Cuk Purtanto SIK dan Novianto Rifai, saksi Arianto dan saksi Arif Rahman Arifin
yang diberikan bahwa saya yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 20 WIB, Arif Rahman diajak oleh terdakwa Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian Arif Rahman melaporkan berdasarkan rekaman CCTV sebagaimana dilaporkan oleh kepada terdakwa Hendra Kurniawan di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 WIB tanggal 13 Juli 2022 di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos security kompleks perumahan Duren 3 yang telah ditonton oleh Cuk Prutanto bersama dengan saksi Arif Rahman, saksi Baikuni dan saksi Ridwan Nicholson, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas miliknya di Duren 3, terlihat bahwa Nofriansah Huta masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan masa sih. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Huta Barat yang masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun saat itu saksi Arif Rahman mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi dan emosi, dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman, masa kamu tidak percaya kepada saya? Lalu Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Arif Rahman kemudian menjawab bahwa sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman bersama dengan Cuk Prutanto dan Baikuni dan Ridwan Nicholson, dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan berarti kalau ada yang bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo kemudian menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan, Dra, kamu cek net itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Bahwa benar saksi Arif Rahman SIK dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan tidak berfungsi lagi, lalu dimasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan mobilnya. Selanjutnya paper bag atau kantong tersebut yang berisi laptop yang sudah dipatah tersebut disimpan di rumahnya. Bahwa dengan demikian fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa telah memiliki kehendak atau pengetahuan atau willen witten sehingga dari fakta tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa melakukan kesengajaan, baik kesengajaan sebagai dimaksud atau offset as or yaitu menghendaki atau mengetahui tindakan pengambilan sistem elektronik DVR CCTV di kompleks Polri Duren 3 yang berisi rekaman video situasi saat tempus kejadian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dikehendaki terdakwa akan menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian setidaknya terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan atau offset bin Zeker Head Biwestin dengan tindakan pengambilan atau pengambilan sistem elektronik DVR CCTV di kompleks Polri Duren 3 yang berisi rekaman video situasi saat tempus kejadian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dipastikan terdakwa akan menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan setidaknya dari perbuatannya serta terdakwa tidak pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatan tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan. Karena tindakan pengambil alihan dan penggantian sistem elektronik DVR CCTV di pos security kompleks Polri Duren 3 yang berisi rekaman video situasi pada saat kejadian hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 disadari terdakwa mungkin menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menurut Profesor Van Hamel dinamakan dengan eventually dolus sebagai bentuk dari 3 corak kesengajaan. Bahwa benar berdasarkan fakta perbuatan tersebut di atas, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh
tindakan atau perbuatan yang dilakukan dan dikendaki oleh terdakwa dengan meminta Ari Cahya Nugraha dan Irfan Widianto untuk mengambil dan mengganti sistem elektronik berupa dua buah unit DVR CCTV yang berisi data informasi elektronik dari rekaman video yang tersimpan di hard disk terkait informasi elektronik peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansah Huta Barat meninggal dunia di rumah saksi Ferdi Sambo dari dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut berdasarkan pada kehendak dan pengetahuan dari terdakwa yang mengetahui akibat dari tindakan mengambil dan mengganti dua unit DVR tersebut berisi video rekaman situasi Kompleks Duren 3 khususnya berisi informasi terkait peristiwa pidana yang terjadi di rumah nomor 46 ditempati oleh saksi Ferdi Sambo akan menyebabkan sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan tindakan terdakwa dengan meminta Ari Cahya Nugraha dan Irfan Widianto untuk mengambil dan mengganti dua unit DVR CCTV tersebut juga dilakukan dengan tanpa hak karena dilakukan dengan tidak patut dan tidak seizin Ketua RT dan warga Kompleks Duren 3 sebagai pemilik dua unit DVR tersebut, serta dilakukan dengan melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan dan ketiganya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38, pasal 42, pasal 75 KUHP dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, atas permintaan saksi Ferdi Sambo untuk menutupi peristiwa terbunuhnya Yosua Huta Barat sehingga menghilangkan dan memusnahkan semua bukti termasuk salah satunya CCTV yang berada di Kompleks Polri Duren 3, diminta kepada terdakwa Hendra Kurniawan selaku Karo Pemilaan untuk cek dan mengamankan CCTV Kompleks Polri Duren 3. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Ari Cahya yang merupakan anggota Bareskrim untuk meneruskan permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut. Seharusnya terdakwa Hendra Kurniawan